Halo Anas, halo Ardel. Hai. Halo. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi dengerin audio, sebelumnya kenalin dulu, gue Gracel. Di sini bakal bantu sebagai eh, moderator dalam interview singkat ini. Jadi dalam interview kali ini kita punya dua narasumber nih guys. Mungkin boleh dari Ardel dulu kenalin kenapa ada di sini. Oke, jadi kenalin lagi teman-teman. Eh, Nama gue Ardel. Jadi gue Korfak KMK Teknik tahun lalu ya. Tahun lalu itu berarti Korfak KMK Teknik 2019. Nah, jadi di sini mau sekedar sharing dan memberikan sudut pandang nih. Mungkin buat teman-teman yang ingin nantinya maju jadi calon, kira-kira gimana gambaran kepengurusan 1 tahun itu waktu kepengurusan gue masih offline gitu. Oke, siap. Sangat menarik ya teman-teman. Nah, oke, next buat Anas, boleh silakan. Halo semua, kenalin lagi gue Anas. Gue itu Korfak KMK Teknik UI 2020 Mantul. Nah, jadi sebenarnya gue di sini itu ada buat sama sih kayak Andel, jadi kayak ngasih perspektif juga tentang gimana sih jadi Korfak itu dan gimana sih kepengurusan KMK Teknik itu, terutama mungkin kalau gue lebih dari sisi online-nya gitu ya. Kayak itu sih kurang lebih, dan mungkin kayak nggak cuma buat teman-teman yang cakorfak, mungkin teman-teman yang masih belum kepikiran juga mau jadi cakorfak atau gimana, kayak mungkin dengan kalian mendengar ini kayak gimana gitu, kayak kalian merasakan bibit-bibit panggilan atau gimana gitu sih gue harapnya. Oke, salam kenal Ardel dan Anas. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang gimana-gimana, nah pertama gue mau nanya sih ke kalian, menurut kalian ketek yang sekarang tuh gimana sih? Ini jawab dari gue dulu atau Dari Anas Anas dulu? boleh. Dari Adel dulu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau dari gue sendiri tuh gue awal-awal itu rada khawatir sih sebenarnya, jujur, dengan kondisi online. Soalnya kalau dilihat itu kondisi online kan memang beda banget ya sama keberadaan organisasi yang memang banyak acara, banyak proker langsung. Susahnya kalau online itu dalam hal interaksi, terus kayak buat acara yang diminati gitu-gitu kan itu mungkin susah ya kalau online. Tapi sebenarnya kalau dengan seiring waktu, terus kayak kalau dilihat-lihat juga sebenarnya bukan cuman KMK Teknik atau Ketek aja sih sebenarnya struggle, tapi itu bener-bener kayak hampir semua organisasi di FT gitu loh yang struggle sama kondisi online kayak gini. Kayak jadi tuh semua organisasi itu menurut gue memang lagi struggle beradaptasi gitu, gimana mereka ngubah segala proker-proker mereka dari offline itu jadi online. Jadi menurut gue itu sebenarnya, jadi di akhir-akhirnya itu hal yang wajar banget sih untuk semua organisasi itu lagi masa beradaptasi ya, dengan uji coba proker atau pakai hal-hal atau metode yang paling efektif. Dan justru menurut gue momen-momen kayak gini itu tahap yang krusial gitu loh buat mereka beradaptasi supaya nanti tuh nentuin arah organisasi ke depannya tuh gimana gitu selama masa online gini gitu. Mungkin itu sih Oke, dari gua. oke, makasih banyak Ardel pendapatnya. Pengen denger juga dong kalau menurut Anas kondisi ketek yang sekarang gimana sih? Apalagi Anas kan sebagai korban sekarang yang langsung terjun langsung lah istilahnya dalam ketek. Gimana tuh Nas? Kalau dari gue apa ya, kalau misalnya beradaptasi ya benar, emang kita masih beradaptasi juga sih, tapi emang kalau udah di bulan-bulan sekarang kayak kita udah setengah tahun ya kurang lebih kayak kepengurusan online, ya udah setengah tahun lebih sih kayak, jadi kayak udah mulai lebih biasa sih, cuma emang strugglingnya ya itu kayak emang jadi nggak tahu gitu kan, maksudnya teman-teman kita tuh lagi ngapain aja sih, kayak kok dia nggak online tuh kenapa, kayak kita tuh nggak bisa tahu gitu karena kayak lo gak ngelihat langsung gitu kan mereka gimana, terus kayak dan kita tuh benar-benar terbatas sama jaringan gitu loh, kayak kalau misalnya mereka nggak ada ya kita cuma bisa paling mentok-mentok nelpon gitu kan, dan kalau misalnya mereka nggak ngangkat terus kayak kita mau ngapain gitu kan, apalagi kayak
kita juga terbatas sama jarak gitu kan, jadi kayak susahnya emang di situ sih salah satunya. Dan bener juga kata Adel, nyari kegiatan yang kayak tetap bisa menarik warga di kepengurusan di masa-masa online kayak gini agak susah sih, karena kayak seperti yang kalian tahu kan, maksudnya kebanyakan acara-acara yang seru-seru kayak main-main segala macam itu kan emang offline gitu ya, kayak misalnya Jumatan offline main-main gitu kan emang serunya kalau offline. Tapi kayak kalau misalnya online emang strugglingnya di nyari kegiatannya itu sih, kayak masa main game terus game apa lagi gitu yang mau dibikin buat main gitu kan, itu juga perlu kreativitas dan perlu mutar otak juga buat milihnya. Tapi kayak kalau misalnya kondisi sekarang ini, kalau dari kondisi internal apa ya, kalau warga gue ngeliatnya kayak nggak terlalu ada masalah sih, karena di Ketek juga masih, puji Tuhan masih cukup bisa mewadahi buat kegiatan-kegiatan yang memungkinkan buat kumpul-kumpul, mungkin kayak lewat Rosario atau lewat Jumatan, terus kayak kemarin juga ada WE gitu kan, terus mungkin ada kayak sharing-sharing kayak sama dari senior buat kayak 20 gitu kan yang disediain sama PPKB, kayak gitu-gitu sih. Terus kayak kalau misalnya dari kepengurusan masih ya banyak lah, kayaknya butuh satu episode sendiri deh buat ceritain kepengurusan Ketek, kayak gimana drama-dramanya segala macem gitu ya. Terus kayak ya cuma kalau overall sekarang ya emang nggak bisa disalahin sih, mungkin kayak udah setengah tahun juga lebih gitu kan, terus udah masuk semester 3 dan masuk semester 5 juga, dimana itu mulai semester yang sibuk-sibuk ya, jadi mungkin udah pada beberapa juga kayak udah mulai terlalu sibuk sama kesibukan mereka masing-masing, jadi mungkin kayak nggak engage itu sama Ketek sekarang, tapi kayak masih oke lah, nggak hilang banget apa gimana gitu. Itu kalau dari kepengurusannya, dan puji Tuhan kerjaan-kerjaan juga masih bisa terhandle sih, entah gimana caranya tapi kayak masih bisa, jadi kayak ya walaupun ada kurang di sana sini tapi kayak masih bisa lah, maksudnya masih berjalan dengan baik lah gitu, kurang lebih sih. Oke, berarti kalau boleh gue simpulin sedikit, berarti itu sebenarnya kepengurusan online atau kondisi PJJ sekarang tuh ada plus dan minusnya gitu ya bagi kalian. Jadi kayak apalagi bagi Ketek sendiri, jadi kayak mungkin buat personally individu pengurusnya mungkin kita jadi bisa tambah apa ya, kreatif kali ya buat nyari-nyari ide-ide baru, cara biar Ketek tetap tampil lah, tetap kelihatan di mata para warga. Tapi mungkin negatifnya, mungkin gue gak nyebut negatif kali, mungkin tantangannya itu pasti ada, karena balik lagi tadi interaksi juga cuma bisa diadain online, terus buat engage sama satu sama lain juga mungkin lebih susah. Nah, oke, mungkin kita move ke next question aja. Mungkin banyak yang penasaran kali ya para pendengar kita, kenapa sih dulu kalian milih buat jadi Korfak? Korfak itu kan bukan suatu dengan tanggung jawab yang mudah, responsibility-nya pasti gede, terus ada banyak hal yang harus kalian ngurusin, tapi kenapa kalian tetap mau maju dulu? Oke, mungkin dari Anas, silakan Anas. Oh, dari gue dulu. Ya udah, oke. Gantian ya Del berarti. Oke. Boleh. Ya, kalau dari gue apa ya? Sejujurnya gue juga gak kepikiran, gue gak nyangka juga sih kayak seorang gue bisa jadi pemimpin suatu organisasi gitu kan, karena kayak ya gue selama SMA juga nggak pernah organisasi kan, kayak gue tuh nggak ikut OSIS, kepanitiaan juga kayak cuma sekali dalam 3 tahun SMA itu. Terus kayak SMP juga boro-boro organisasi gitu kan, OSIS enggak juga. Kayak pas mungkin bisa dibilang panggilan kali ya, kayak karena emang kondisinya miris juga sih kalau di di tahun kita itu sel, kayak maksudnya kayak gue ngelihatnya gue takut gitu loh, gak ada yang maju jujur, karena emang waktu itu ada yang udah hampir maju, terus kayak ternyata ada yang lebih membutuhkan dia, jadi dia tidak jadi maju, terus kayak gue tidak tahu siapa yang kira-kira maju. Ada juga yang mau maju waktu itu, tapi ternyata dia terlalu sibuk sama sesuatu, jadi kayak pas Korfakan dia nggak kepegang juga, dan gue tuh khawatir gitu loh. Terus maksudnya gue juga waktu itu nggak deket gitu loh sama 19, tapi kayak gue khawatir kayak
ini kan kalau Korfak yang tahun ini, maksudnya yang 2020 ini kan berarti nanti bakal lebih banyak ngurusin 19 ya. Terus kayak nanti 19 ini yang megang kira-kira siapa gitu kan. Kan kasihan juga ya kalau misalnya mereka kayak nggak ada yang ngurusin, kayak nggak ada yang ngebina, ngejaga segala macam. Jadi kayak sebenarnya berangkat dari situ sih, gue pengen jadi Korfak juga gitu. Terus apa ya, kayak gitu sih kurang lebih kenapa gue pengen jadi Korfak dan kenapa gue end up attack out of dibanding kayak organisasi-organisasi lain di FTUI. Waktu itu gue sempat ikut KMS juga, nggak tahu sih, mungkin karena emang pendekatan di Ketek tuh beda juga ya dibanding sama organisasi-organisasi lain. Kayak mungkin kalau misalnya di organisasi lain, kayak bukan di organisasi, misalnya kayak di departemen gitu ya, kayak mungkin lo bakal lebih kayak diminta buat lo tuh lebih aktif gitu ya sama orang-orang, kayak lo mesti nyamperin orang duluan, kayak kalau misalnya lo mau dapat sesuatu ya lo harus berusaha untuk mendapatkan itu. Tapi kalau di Ketek, bukan berarti di Ketek juga nggak kayak gitu ya, maksudnya bukan berarti di Ketek lo kalau misalnya mau mendapatkan sesuatu lo nggak harus berusaha, tapi lebih kayak di Ketek tuh lebih dimanjain sih, bareng-bareng bilang ya. Kayak apa ya, kakak-kakaknya tuh kayak bener-bener merhatiin lo gitu, kayak lo tuh bener-bener di engage gitu sama kakaknya. Kayak maksudnya dulu yang anak-anak 17 gitu ya, kayak bener-bener narik gue banget, dan emang vibes-nya tuh ramah banget, kayak gue nggak perlu jaim-jaim di depan mereka gimana banget, walaupun emang waktu itu gue masih jaim juga sih karena kan masih baru ya. Cuma ya maksudnya gue berasa lebih santai dan berasa lebih hangat aja sih. Jadi kayak mungkin karena itu juga awal kenapa gue memilih berkontribusi di Ketek daripada di organisasi lain gitu. Itu sih kurang lebih. Ya, emang sih, to be honest, gue juga nyaman di Ketek tuh nggak terlepas, maksudnya salah satu faktornya emang engagement dari kakak-kakak 2017 sih. Kayak emang menurut gue kepengurusan Ardel tuh berhasil lah buat narik-narikin kita-kita yang sekarang masih aktif di Ketek kayak gitu. Nah mungkin move ke Ardel, kenapa dulu lu mau jadi Korfak Del? Oke. Gila, thank you banget ya tadi. Gue merasa terharu banget sama Iya. jawaban-jawaban kalian. Gue mengerti Del perasaan lu. Oke, Iya. jadi kalau dari gue sendiri sebenarnya, jadi tuh gue tuh memang sebenarnya pertama kali masuk kuliah tuh punya cita-cita sih, kayak gue tuh pengen melakukan sesuatu gitu, kayak pengen jadi sesuatu, tapi kayak tapi kayak belum tahu sih sebenarnya mau jadi apa itu dan mau ngelakuin apa sebenarnya pas awal-awal. Nah jadi itu sebenarnya kebetulan dari awal maba itu tuh mungkin cerita gue agak beda ya dari Anas. Ada miripnya ada bedanya. Jadi tuh dari awal maba tuh gue udah ketarik banget nih, nyaman sama KMK Teknik dari awal MADK. Itu pelopornya tuh semuanya. Terus jadi kebetulan sejak dari situ entah kenapa gue teman-teman pertama gue juga adalah warganya KMK Teknik gitu. Kayak teman-teman kosan gue itu tuh isinya tuh semua orang-orang Kuktek semua dulu. Jadi tuh kayak selalu aktif ngajakin gue kayak ikut kegiatan ini. Jadi tuh dari awal maba tuh memang gue udah terekspos dan terpapar banyak banget lah sama kegiatannya Kuktek waktu itu. Jadi tuh seiring dengan menjalani kuliah, gue tuh karena udah nyaman juga, jadi banyak banget aktif di situ. Jadi kayak karena memang nyaman, jadi dari awal tuh ikut dari JJK tuh udah jadi WPJ acara, terus dari situ jadi PO Natal, terus dari situ jadi WPJ Aksos, jadi Kaops MADK, jadi WPJ acara WE, jadi tuh udah banyak banget lah aktif di situ. Nah terus selain itu gue juga udah lumayan, karena gue nyaman, jadi tuh gue banyak juga suka ikut proker-proker harian mereka. Terus dari situ tuh gue jadi makin kenal warga KMK Teknik yang sekarang. Terus juga makin nyaman, makin asik, makin seru. Terus dari situ gue pikir kayak kalau sebenarnya tuh setelah gue lihat-lihat perjalanan perkuliahan gue pas sebelum gue mau maju jadi Korfak tuh gue bandingin kan, waktu itu gue ada ikut IMET, ada ikut BKST, ada ikut yang lain-lain, tapi tuh kayak yang paling aktif, yang paling gue senengin itu gue tuh waktu pas gue berada di Kuktek itu.
Nah, jadi setelah itu gue pikir kenapa nggak gue sekalian lanjutin aja gitu jadi korfak. Kan kebetulan gue juga pengen punya cita-cita pengen ngelakuin sesuatu atau jadi sesuatu itu kan gitu. Jadi kayak akhirnya maju deh gue jadi korfak gitu. Wah, sumpah kayak gue gak bisa berkata apa-apa sih, kayak dari awalnya yang dari sekedar lu di approach sama teman-teman kosan, dari sekedar lu ngikutin kegiatan-kegiatan Cooktek dulunya, itu bisa membawa lu buat maju jadi seseorang lah istilahnya di Cooktek. Iya. Gila sih, itu bisa dibilang tuh hal-hal kecil kayak lu di orang yang ada di Cooktek deketin lu, ngajakin lu ikut ini itu tuh bisa punya impact yang besar gitu lah istilahnya. Iya, nggak nyangka juga gitu loh, padahal kayak nggak nyangka banget bakal jadi kayak gitu sebenarnya. Arahan nih hidup gue di perkuliahan gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, kan kalian udah punya alasan masing-masing nih buat jadi korfak. Sebenarnya pas dulu kalian ngajuin diri nih, gue mau jadi cakorfak nih di masa kalian masing-masing, kalian punya ekspektasi apa nggak sih, misalkan buat Cooktek atau KMK Tekniknya sendiri, atau buat diri kalian sendiri, atau mungkin buat warga-warga Cooktek atau KMK Teknik yang dijangkau lah istilahnya sama lembaga yang kalian pegang itu. Mungkin dari Ardel, boleh? Kalau ekspektasi ya, sebenarnya waktu itu tuh gue nggak terlalu banyak mikirin hal-hal begini sih waktu sebelum maju jadi korfak. Gue tuh cuma mikirnya karena gue mau jadi korfak, berarti gue tahu nih, ini kan bukan posisi yang main-main. Gue tahu gue harus banyak merubah diri gue harus mulai belajar gimana bagi waktu, mengorbankan waktu yang lebih buat KMK. Terus kayak yang pastinya itu, kalau menurut gue nggak capek-capek ketemu orang-orang itu mulu di kepengurusan yang sama dan bekerja sama mereka selama 1 tahun. Kalau menurut gue sebenarnya lebih ke itunya sih, nggak terlalu ribet-ribet banget sih ekspektasi dari gue waktu awal-awal ya sebelum jadi korfak itu gitu. Oke, penasaran juga nih kalau dari Anas, apalagi kan baru tahun lalu banget nih ngajuin jadi korfak, pasti dengan melihat mungkin dari kepengurusan sebelumnya, ada nggak sih ekspektasi yang Anas punya waktu ngajuin jadi korfak tahun lalu? Kayak pas lo nanya pertanyaan kayak gini, yang kepikiran di gue tuh cuma 2 sih, sulit dan berat. Iya sulit, maksudnya kayak bakal, ya sulit dan berat, karena karena dulu tuh gue ingat banget, gue tuh khawatir banget sama akademis gue gitu loh, karena kan gue sipil ya, dan yang gue denger juga kayak sipil tuh salah satu, gue tahu sih maksudnya semua dep emang punya kesulitan mereka masing-masing, tapi sipil tuh semester, dan terutama Linki ya, karena gue Linki, itu semester 4 tuh kayak udah sibuk banget loh, kayak gue tuh semester 4 punya 4 praktikum, terus kayak, dan itu tuh masa-masa awal gue jadi korfak gitu kan, terus kayak gue punya 4 praktikum, terus kayak matkulnya juga sibuk-sibuk banget, kayak mulai ada tugas segala macam, terus kayak makanya gue tuh khawatir kayak gimana coba gue ntar kayak ngimbangin sama akademis gue gitu kan, kayak gue kayak harus mempersiapkan segala sesuatunya, kayak mulai dari wakorfak yang mungkin kayak gue waktu itu mikirnya kayak pokoknya gue harus ganti-gantian sama Grasel gitu, kayak kalau akhirnya gue kayak harapannya ya kita saling melengkapi aja sih, kalau misalnya gue nggak ada, maksudnya kalau bisa Grasel ada, kalau misalnya Grasel nggak ada ya udah gue berarti harus ada, kayak gitu-gitu. Terus kayak ya sama kayak Ardel juga ya, berarti kayak ya gue harus memperbaiki banyak dalam diri gue gitu sih, apalagi kayak gue ngerasa dulu gue tuh nggak terlalu terorganisir orangnya pertama, terus kayak gue juga kayak pengalaman gue dari jadi pemimpin kayak kurang di gue gitu, jadi kayak ya itu sih, kayak gue nggak tahu apakah gue bisa jadi pemimpin yang baik, terus apakah gue bisa menjangkau banyak orang gitu, kayak karena TBH gue juga bukan tipe orang yang rame gimana banget gitu kan, dan gue tuh takut dari angkatan gue juga yang 18 gitu kan emang dikit banget ya yang aktif di Ketek bisa dibilang, terus kayak
gue takut kayak gimana ya caranya meng-engage 19 ini supaya kayak mereka aktif di Ketek, walaupun emang gue tahu sih mereka emang udah dari sananya aktif di Ketek ya, tapi kayak tetap aja ada loh kekhawatiran seperti itu waktu gue pengen maju Korfak gitu, dan gue ngerasa gue nggak terlalu deket sama 19 waktu itu. Terus kayak, dan gue tuh untuk gue mendekatkan diri ke orang, emang gue tuh nggak bisa secara komunal orangnya, maksudnya gue bisa deket sama orang tapi kayak emang itu tuh lebih baik kalau misalnya gue kayak dalam lingkup yang kecil kayak mungkin 2-3 orang atau kayak personal aja gitu. Kayak gue kayak gimana caranya ya nanti kayak gitu sih kurang lebih ekspektasi gue. Makanya kayak gue ngerti banget sih mungkin buat temen-temen yang mau maju Korfak itu kayak banyak kekhawatirannya, kayak apakah gue bisa ini, apakah gue bisa itu gitu. Tapi kayak nggak apa-apa kok teman-teman, kita semua bakal belajar juga di sini kayak gitu sih. Muter-muter banget ya, maaf ya. Ya, kita juga senang dengerin cerita lo kok. Tapi ngomong-ngomong soal ekspektasi nih, kan pasti kayak tadi kalian udah bilang, pasti tiap mau maju atau ngejalanin suatu posisi atau tanggung jawab lah istilahnya, itu kan pasti kalian punya ekspektasi yang tadi udah kalian bilang. Nah, tapi pasti ada juga yang namanya kekhawatiran. Mungkin tadi Anas sudah singgung tentang akademis ya, di Linky kan bakal hektik lah istilahnya di tingkat 2 menuju tingkat 3. Nah, gimana sih cara, mungkin Anas dulu ya, gimana cara Anas buat ngehadapin kekhawatiran itu sih? Mungkin dari apa yang lakuin lah istilahnya buat menggeser keraguan lu atau kekhawatiran lu gitu. Boleh Anas? Gini sih, kalau dulu gue udah punya pertimbangan seperti itu, tapi kenapa gue masih mau maju gitu kan? Padahal juga gue secara akademis emang gue mungkin teman-teman yang di DTS tahu kali ya, kayak ya gue secara akademis juga nggak bagus-bagus banget, bener-bener biasa banget gitu. Cuma puji Tuhan aja gue mungkin hoki kali ya, di akademis gue kayak masih oke-oke aja gitu, walaupun nggak bagus-bagus banget sih. Lebih ke apa ya, kalau gue tuh prinsipnya kayak kalau misalnya lu udah kekeh mau melakukan sesuatu, apapunnya struggle yang lu hadapi di depan tuh pasti lo akan bisa menghadapinya gitu loh, karena emang tujuan yang pengen lo capai itu lebih besar daripada struggle lu gitu. Jadi kayak gue punya mindset seperti itu. Terus kayak ya dulu mungkin banyak tawa-tawa juga sih gimana sih cara bagi waktu dan lain-lain, kayak mungkin sama Ardel juga dulu ya, gimana sih kayak lu ngerjain akademis lu kayak tapi lu jadi Korfak juga. Ya emang sama Vivi juga gitu kan, Vivi kan mapres banget ya, sama Ocu juga sama-sama emang ini semua pendahulu gue pinter-pinter, pusing banget gue. Jadi waduh. Ini apa namanya? Gue nggak terlalu merencanakan gimana sih. Pertama gue cuma punya mindset itu doang, kayak ya udah apapun nanti, kayak emang mungkin gue bakal struggle di depan, tapi kayak karena seiring, maksudnya kan ada yang namanya proses ya, jadi kayak gue yakin di situ pasti gue akan membaik juga. Tapi di sisi lain, selama gue menjalankan akademis gue juga kayak ya udah gue belajar buat memperbaiki apa yang kurang dari attitude gue selama menjalani akademis gue sih. Misalnya kayak lebih mencicil pekerjaan, terus kayak kalau misalnya bisa istirahat ya istirahat, kayak intinya memanfaatkan waktu dengan baik. Dan mungkin kayak kalau misalnya lagi waktu itu gue udah merencanakan sih, kalau misalnya lagi kumpul-kumpul sama warga Ketek nih, misalnya di sekre, misalnya kayak latihan KC apa segala macam, ya udah dengan segala tugas gue mungkin akan gue gunakan untuk ngerjain tugas gue gitu, kayak gitu. Tapi ya turns out ya PJJ juga ya, gue juga nggak terlalu mikir, ada aja tuh perasaan waktu buat kerjain tugas, jadi kayak ya udah beda banget kan. Tapi ya gitu teman-teman. Jadi moral of point of the story-nya itu ya kadang-kadang ekspektasi kita tuh gak sesuai realita, ada aja tiba-tiba kayak ada kejutannya kan. Udah mikir kayak waduh mampus nih gue semester 4, waduh mampus nih gue semester 5, tahu-tahu PJJ juga. Ya seperti yang kita tahu ya, PJJ itu menguntungkan buat akademis kita, jadi kayak ya begitulah. Oh bener banget tuh Anas tuh. Iya makanya jadi ya begitu. Kayak gue makin pede ya, sedikit naik mungkin, semoga. Ya gue juga nggak terlalu soal akademis sih kalau di masa PJJ. Tapi balik lagi bener sih yang kata Anas tadi,
time management itu emang penting sih guys. Kalau prinsip gue sekarang tuh kayak selama gue bisa tidur awal, ya pasti gue bakal tidur awal. Bahkan gue Iya, kayak sama banget sih, Sel. Gue juga. kadang gue punya kegiatan-kegiatan malam, jadi kayak gue lebih memprioritaskan kesehatan sih, soalnya gue juga apa ya mudah capek gitu kan, jadi kayak selama gue bisa istirahat ya gue bakal istirahat kayak gitu sih. Oke, makasih banyak nih buat Anas. Nah, mungkin buat Ardel gimana nih? Kekhawatiran lu waktu nyalonin jadi Cakorpak, terus gimana sih cara lu buat ngehandle kekhawatiran itu? Oke, jadi kalau waktu gua itu sebenarnya jadi gua ngerasa banget tuh waktu gua jadi korfak tuh itu bener-bener capek banget, parah banget, capek banget secara fisik ya. Secara fisik tuh capek, jadi mungkin kebawa ke mental juga, jadi banyak pikiran. Gue tuh inget banget waktu gue jadi korfak itu kayak habis pelajaran langsung ada proker harus, oh harus ke sini, harus ke sekre, terus abis dari itu kelas lagi, terus abis itu ada proker lagi, KC lagi, harus ke sekre lagi, terus ngikutin dari jam 4 sampai jam 6, oke selesai, terus habis itu malam oh ada rapat lagi, ke rapat teknik ke Rubem, rapat malam-malam bisa berjam-jam, kan tau lah ya kalau FT tuh ngaretnya gila banget, terus lama banget, terus baru kelar-kelar tuh bisa jam 10, jam 11, terus habis itu pulang-pulang ke kosan masih harus ngerjain tugas lagi. Wah itu gila banget sih menurut gue inget banget, apalagi waktu itu gue jadi SC MADK, terus ada juga harus ngikutin muker ya, waktu itu kan gue ada muker itu, Oh muker iya, tuh bisa bisa sampai jam 4 pagi itu gila wah, banget. Oh, lu emang Ya. ikutan, Del? Gue kira yang ikut si Ocu aja. Ocu SC Mukernya kan, bukannya kalau nggak salah ya. Iya, tapi gue juga ikut akhir-akhirnya gitu. Soalnya kan gue harus tahu apa yang terjadi di muker gitu. Waktu wah, ininya apa? Bukan pas rapat SC-nya, tapi pas mukernya beneran, pas pertemuan mukernya beneran. Wah, gila oh, sih. Gue oh itu kebayang sih kalau jadi lu. Ya, muker tuh gue inget banget waktu itu tuh setiap minggu hari Jumat. Jadi tuh mulai jam 7 malam, terus baru jam 7 malam tuh ngumpul, terus baru mulai itu kayak bener-bener bisa jam 10 jam 11 malam, terus selesai jam 4 subuh pagi di hari Sabtu. Itu gue inget banget itu setiap minggu selama kayak selama hampir 6 bulan deh. oh Hampir gila. sekitar 6 bulan. Itu setiap Jumat tuh kayak gitu, kayak waduh gila. Itu parah banget, gue kayak secara fisik tuh gila banget, udah ada itu, terus kayak ada rapat SCMADK, kan tahu kan Nas SCMADK rapatnya gimana juga sampai subuh Tahu-tahu. juga kan. I feel you, cuy. Iya, nah itu waktu itu gue bener-bener capek sih, tapi kayak karena gue mengalami itu jadi mau nggak mau loh, mau nggak mau gue dipaksa, kayak jadi gue harus mulai ngeprioritasin kegiatan-kegiatan gue gitu, kayak gue harus mulai ngurangin waktu main gue, ngurangin waktu yang nggak penting gue, jadi kayak itu secara terpaksa sendiri gue kayak harus belajar sih, jadi kayak mau nggak mau gue harus lebih nyicil tugas dari lebih cepat, terus kayak gue harus lebih fokus pas kelas, kayak supaya nanti bisa ngerti ngerjain tugasnya gitu. Sebenarnya kalau menurut gue jadi itu berjalan dengan sendirinya sih, kalau menurut gue itu kayak proses pembelajaran yang secara akan berjalan sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan yang terjadi gitu, jadi kayak gue beradaptasi gitu sebenarnya secara paksa gitu. Iya, iya, ngerti banget. Soalnya kayak dulu emang tahun-tahun kepengurusan Ardal emang banyak kejadian kan, kayak muker yang tahun ini ya nggak ada muker, tapi tahun lalu ada. Jadi kayak emang lu harus istilahnya ngelakuin yang namanya trade off sama misalkan waktu main lu, waktu mungkin waktu seneng-seneng, waktu bahkan mungkin me time kali ya. Jadi kayak ada hal yang lu korbanin buat ngelakuin hal yang mungkin lebih prioritas lah istilahnya. Iya, bener banget.
Kalau dari gue mungkin kayak tanya, menurut gue yang paling penting tuh lu